Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Bertemu lagi dengan saya Yunus RK. Jangan lupa subscribe ya, supaya saya tambah semangat dalam memberikan kita belajar bareng-bareng dalam belajar spiritual dan ilmu kehidupan. Dan jangan lupa like serta share ya kepada teman-teman supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mempelajari spiritual. Ya teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, di video yang lalu saya membicarakan tentang puasa weton. Pada kesempatan hari ini saya akan memberitahu tata cara puasa weton, jadi juga boleh dilaksanakan oleh teman-teman yang melihat video ini. Ini hari ini, jam ini, menit ini saya ijazahkan puasa weton ini untuk Anda yang melihat, yang mau menjalankan. Karena apa? Puasa weton itu luar biasa sekali efeknya. Ya, efeknya itu adalah, ingat, ketika kita datang ke dunia, kita itu mempunyai dulur papat, ya, kakang kawah dan adi ari-ari, atau sedulur papat kita. Ya, pancernya siapa? Kita. Jadi biasanya di ilmu Jawa disebut dengan sedulur papat limo pancer. Pancernya ya kita, pusatnya kan gitu. Ada si merah, si kuning, si putih, dan si hitam. Itu kalau sedulur papat kita ini dia selama kita kecil, dia akan mengikuti kita terus, akan mendampingi. Namanya among. Ya, kiamong ya kan. Kita dimong gitu. Among itu kalau bahasa Indonesianya kita didampingi, kita dijaga dan lain. Makanya tidak heran teman-teman yang mempunyai anak kecil yang baru lahir, ya kan, dia belum punya memori yang banyak, kadang-kadang nangis sendiri, ketawa sendiri, bener nggak? Iya, itu membuktikan bahwa ada sedulur papat limo pancer. Bahkan puasa weton ini tidak hanya ada di Indonesia atau Nusantara atau Jawa saja teman-teman. Bahkan di belahan dunia mana-mana itu ada tirakat untuk hari kelahiran. Ada yang berbentuk puasa, ada yang berbentuk suguh, ada yang berbentuk tirakat, dan lain macam-macam. Jadi kita hendaknya sebagai manusia, kita pun juga harus menirakati sedulur papat limo pancer kita. Kenapa harus kita tirakati? Perlu teman-teman sahabat RK ketahui, dulur papat limo pancer kita ya, itu bisa hilang, bisa pergi dari diri kita mulai kapan? Kita mulai akil balik. Ya, ketika kita sudah akil balik atau belum akil balik, kita sudah mengenal mana baik mana buruk. Kita sering menjustifikasi itu buruk, itu baik, itu benar, itu salah. Disitulah sedulur papat kita meninggalkan kita. Padahal ketika kita menyatu lagi dengan dulur papat kita, disitulah masalah semua akan hilang, karena semua akan tersolusikan dibantu oleh dulur papat kita. Makanya perlu sekali teman-teman sahabat RK dan sahabat-sahabat yang belum RK menyaksikan ini menjalankan puasa weton. Puasa weton saya ijazahkan kepada Anda yang melihat. Boleh silahkan dilakukan. Untuk tata caranya nanti di deskripsi Mas ya, dikasih ya. Ya, di deskripsi nanti akan dikasih ya. Hendaknya apa yang perlu disiapkan dalam puasa weton untuk kita. Lah, puasa weton itu bagaimana? Puasa weton itu 24 jam ya, tidak 12 jam. Kalau 12 jam itu namanya menggeser waktu makan. Tapi kalau 24 jam itu namanya poso, ngepos nih rasa, ngosong nih. Mengosongkan satu hari semalam itu tidak makan, tidak minum, dan lain-lain. Nah, di situ namanya puasa. Oke, apa yang harus disiapkan? Yang pertama yang disiapkan itu adalah boleh ambilkan itu Mas, apa namanya, spidol ya. Oke, yang perlu disiapkan di sini adalah kopi ya, kopi teman-teman ya. Kopi,
teh, bisa ya, kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Yang ini air putih. Tapi nanti gelasnya blank ya teman-teman, karena di sini nggak ada gelas blank. Jadi ketika awal puasa yang perlu disiapkan adalah ada kopi, tentunya kopi tubruk teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tidak tahu kopi tubruk ya. Kopi tubruk itu adalah kopi bubuk yang kasar ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai keluarga di pegunungan, itu bubuknya kan kasar itu. Kalau diminum terus nyangkut semua di bibir, nah, itu namanya bubuk tubruk ya, kasar, tidak pakai gula ya. Kalau nggak ada itu berarti ndeplok dewe. Apa itu ndeplok dewe? Buat sendiri ya. Nah, yang kedua adalah teh tubruk. Nah, bukan teh celup ya, bukan teh celup, teh tubruk. Itu ada, mohon maaf menyebutkan merek ya, ada teh 99, bandulan dan lain-lain. Nah, itu tubruk, tidak pakai gula juga ya, tawar ya, ini tawar semua. Yang ketiga adalah air putih. Nah, ini jadi yang pertama yang harus disiapkan teman-teman adalah kamar kosong ya, kamar kosong. Atau tidak punya kamar kosong Mas, kamar yang dikosongkan ya. Jadi kamar yang dikosongkan itu khusus sehari semalam dibuat untuk meletakkan ini uber rampenya. Jadi siapkan kopi tubruk, teh tubruk tawar, kopi tubruk tawar sama air putih, siapkan. Dan jangan lupa lilin ya, lilin RK. Kalau nggak punya lilin RK bisa beli di sini, nanti ada admin, bisa beli lilin RK atau bukan lilin biasa ya. Jadi lilinnya ini sudah ada energinya, jadi membuatnya sudah ada energinya. Yang selanjutnya itu adalah dupa. Dan jangan lupa dupanya tidak boleh sembarangan. Dupa itu macam-macam teman-teman. Nggak boleh dupa kalau teman-teman berdoa kepengen kekayaan uang, dupanya memakai dupa hiu atau dupa manten ya tidak bisa, dupa Krishna ya tidak bisa, harus sesuai. Kalau kekayaan uang ya pakai drawing money, kan seperti itu, sesuai dengan kegunaannya. Itu seperti itu. Kalau kepengen jabatan berarti ya maharaja, kepengen kesehatan berarti ya rempah-rempah. Kalau kepengen kekayaan aset, dupa RK yang cempaka, itu semuanya sudah dikasih energi. Oke teman-teman, bagaimana tata caranya? Yang pertama disiapkan, ini sudah disiapkan teman-teman ya, disiapkan seperti ini. Lalu nyalain lilinnya, atau kalau nggak punya lilin bisa beli di RK. Kalau nggak punya lilin harus membuat ublik ya, ublik. Kalau bisa sih saya sudah mengijazahkan, kita ada feedback ya, lilin RK ya, boleh nanti ada dikasih Mas ya, alamatnya ya, dinyalain ya. Oke, dinyalain ya, dinyalain, letakkan di depan seperti ini. Jadi di depannya kopi, teh sama ini air putih. Lalu siapkan dupanya ya. Ini kebetulan saya menggunakan dupa for business ya, dupa for business. Berarti ini doanya itu adalah untuk bisnis, supaya among-among kita, dulur papat kita, membantu kita dalam hal berbisnis, terutama ketika ada masalah seperti itu. Dinyalain. Oke, nyalain seperti ini teman-teman, nyalakan. Kalau bisa dupanya ada energinya ya, jadi dari saya. Boleh nanti beli walaupun belum ber-RK. Nah, cara mematikan harus diginikan, tidak boleh ditiup, nggak boleh. Nah, lalu pegang tangan kanan, terus lalu tangan kiri di atasnya jempolan gini, pas di sini ya, pas di sini. Lalu silakan Anda berdoa untuk puasa wetonnya, dipanggil dulur papatnya, hei kakang kawah hadiarari, hei kakang kawah hadiarari, dulur papat limo pancer, si abang, si merah, si kuning, si putih, nyak ayo nyawiji dadi siji marang limo pancermu ya kuwi aku. Langsung di tangannya digedokkan 3 kali ya. Ini dalam keadaan duduk sila atau duduk seperti ini. Habis itu kembali lagi
Kembali lagi seperti ini, silakan Anda berdoa. Terima kasih, saya bersyukur sudah bisnis saya, usaha saya sudah mempunyai omset 1 triliun setiap bulan atau apa kan seperti itu. Lalu kalau sudah seperti ini, tancapkan ya, tancapkan seperti ini ya, tancapkan seperti ini. Lalu silahkan diambil asapnya. Kalau mengambil, tarik nafas 1, 7 kali ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah seperti ini, baru silahkan teman-teman sila ya, sila. Lalu tangannya seperti ini, terus lidahnya ditekuk ke atas. Meditasi secukupnya minimal 15 menit dengan diniatkan nyawiji dengan dulur papatnya ya, nyawiji dengan saudara papatnya atau dengan dengan dirinya yang lain. 15 menit. Ingat seperti ini ya, seperti ini, terus lidahnya tekuk ke atas. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, silahkan keluar dari kamar. Terus ditutup kamarnya, jangan dibuka sampai besok sore. Jadi kalau teman-teman puasanya mulai maghrib, jadi sampai maghrib besok itu harus ditutup. Ya teman-teman, harus ditutup. Ingat dupanya 7 lah ya, bukan 3, 7. Dupanya 7. Jadi puasa ini sederhana sekali, tetapi efeknya untuk kehidupan kita sangat-sangat luar biasa sekali. Saya juga tidak bisa menyebutkan sebenarnya di Timur Tengah sana juga ada ajaran puasa weton kan gitu kan. Tetapi sayangnya kita sebagai orang Indonesia bukan puasa di hari kelahiran kita, tapi puasa di hari kelahiran orang lain, kan ya aneh kan, lucu ya. Nah, ini kita harus melaksanakan puasa weton. Kapan puasanya? Misalkan seandainya hari kelahirannya itu Selasa Kliwon misalkan, berarti puasanya kapan? Seninnya. Jadi Senin sore itu sudah mulai menyiapkan semua ini dan puasa ya itu. Terus pantangan puasa ini apa? Pantangannya semua pantangan yang membatalkan puasa sesuai dengan agama itu satu. Yang kedua, pantangannya adalah ketika mencium bau makanan dinikmati batal. Yang ketiga, itu mimpi makan atau minum juga batal. Nah, biasanya teman-teman yang tidak pernah mimpi makan dan minum itu nanti di puasa kedua, ketiga, keempat itu biasanya ada kejadian mimpi makan dan minum. Nah, puasa ini cukup dilakukan selama 7 kali saja. Nah, kalau setelah 7 kali sudah, nanti di video selanjutnya akan saya beritahukan telasan. Telasan itu wisuda, ditengeri kalau sudah 7 kali berturut-turut seperti itu. Ya. Oke teman-teman, nanti tata caranya ada di deskripsi, jadi tidak perlu teman-teman bertanya-tanya di komentar, tapi jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman, karena jangan pernah melakukan spiritual yang tidak ada efeknya ke dunianya. Kalau teman-teman menjalankan puasa weton dengan benar, puasa kelahiran dengan benar, pasti dulur empatnya kembali kepada diri kita, dan tentunya apa yang terjadi? Yang terjadi masalah-masalah kita tanpa kita selesaikan bisa terselesaikan sendiri. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana tata cara buka? Buka di kalau tadi di Senin sore ya, Selasa Kliwon, pas Selasa Kliwonnya di sore maghrib itu dibuka. Kopinya diminum sedikit. Ya, terus tehnya juga diminum sedikit. Terus air putihnya juga diminum sedikit. Habis itu tumpahkan ke telapak tangan sedikit, dibuat membasuh muka seperti ini. Terus tumpahkan lagi sedikit, dibuat basuh dada, ya dada. Terus tumpahkan lagi, basuh telapak kaki. Nah seperti ini. Nah itu nanti sisanya semua ini, nah jangan lupa ini dimatikan. Nah terus sisa dari ini dibawa ke depan rumah teras ya, depan rumah teras ya, atau
Kalau nggak punya teras ya pokoknya depan rumah dibuang di depan rumah semuanya. Seperti itu. Nah, ini menandakan apa? Supaya dulur papat lima pancar kita itu pulang. Ini nanti semuanya kalong semua, teman-teman. Berkurang semuanya. Siapa yang minum? Ya saudaranya. Saudara empat kita. Itu seperti itu. Nah, ini terus ingat dalam puasa tirakat seperti ini, puasa ngelmu seperti ini tidak boleh disiapkan. Bu, aku mau buka. Nanti disiapkan bakso, soto, wes macam-macam. Itu sama, itu nafsu, nggak bakalan berhasil walaupun 7 kali berturut-turut. Ketika sahur mau puasa juga gitu, nggak boleh makan sebanyak-banyak, secukupnya. Karena ini bukan puasa raga, tapi puasa jiwa, ruh, sukma, dan dulur empatnya. Itu seperti itu. Saya rasa ini sudah sangat jelas sekali, teman-teman. Saya ijazahkan tata cara puasa weton saya untuk teman-teman RK dan teman-teman yang melihat. Dan ingat, jangan pernah menjalankan puasa, jangan pernah menjalankan spiritual kalau tidak ada efeknya ke dunia. Jenengan kalau mau sampai lulus luar biasa nanti hasilnya. Coba dilihat kehidupannya, pasti masalah-masalah pasti akan terminimalisir, bahkan tidak ada masalah. Itu seperti itu. Tapi jangan lupa siapkan lilin RK-nya, boleh silakan murah ya Mas. Ini berapa sih lilin? Cuma 60.000 ya kan, cuma digunakan kalau puasa weton berarti digunakan 1 bulan sekali ya kan. Dan dupanya ya, dupa nanti dipilih sendiri kok kegunaannya, punya bisnis berarti bisnis, money drawing, all purpose dan lain-lain. Tidak bisa dupa sembarangan. Apalagi kalau puasa weton ini saya yang ijazahkan, berarti di sini ada energi-energi yang sudah saya kasih di sini. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silahkan dipraktekkan. Nanti ada deskripsi di bawah tata cara puasa weton, Mas ya, atau bagaimana terserah Mas Ucup nanti. Saya rasa cukup. Saya mengijazahkan ilmu puasa weton ini untuk teman-teman. Silakan dilakukan. Pasti ada efek baik untuk kehidupan teman-teman dan keluarga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Santi, santi, santi. Om. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.